ini saatnya. Ada banyak kata dalam jiwa yang tercipta, menyatu dalam bahagia, bersama dalam suasana. Sambutlah tanganku kasih, satukan rasa di hati, pastikan diri. Genggamlah tanganku sayang, satukan rasa di hati, yakinkan diri. Langkahkan kaki, jalani hidup ini, bersama dalam cinta, berdua dalam cinta. Terbuai hati saat kau ucap janji, tersanjung diri ini saat kau ucap cinta. Anda boleh pergi dari sini dan tolong kosongkan rumah yang Anda tempati sekarang secepat mungkin. Mita, kamu boleh benci sama papa, marah sama papa. Tapi tolong, jangan kamu biarkan laki-laki yang dalam sana tinggal bersama kalian. Laki-laki? Laki-laki yang dalam sana seorang penjahat. Dia baru keluar dari penjara. Jadi papa mohon, jangan biarkan dia tinggal bersama kamu dan mama kamu. Siapa dia, Mah? Kenalkan, ini Om Andre, saudara jauh Mama. Mungkin Mita lupa sama Om. Waktu kita berpisah, Mita masih sangat kecil. Jadi Mita pasti lupa sama Om. Tapi sekarang Mita sudah besar dan cantik lagi. Makasih. Mah, Mita mau ngomong sama Mama sekarang. Sebentar. Mah, Mama kok ngizinin dia untuk masuk rumah sini sih, Mah? Memangnya ada apa dengan Om Andre? Mama kan sudah bilang, dia saudara jauh Mama. Kok kamu curiga gitu sih? Tadi soalnya Mita ketemu sama Papa di depan, Mah. Dan Papa bilang kalau saudara Mama itu pernah masuk penjara. Papa bilang Mita boleh aja benci sama Papa asal Mita nggak mengizinkan Andri, saudara Mama itu untuk masuk rumah ini. Kurang ajar sih, Bobi. Mita, kamu mesti tahu
Papa kamu itu sengaja untuk mengadu domba kita. Kamu tahu kan Mama mau menceraikan dia? Oke. Sekarang Mita minta untuk Mama jujur sama Mita. Benar atau enggak, saudara Mama itu pernah masuk penjara? Iya, Mita. Tapi dia masuk penjara karena fitnah. Semua keluarga juga sudah tahu. Mereka tidak mau menerimanya. Mama kasihan sama dia. Karena itu Mama ngizinin dia untuk tinggal di sini. Dan satu hal yang tidak boleh Om Andri tahu. Bahwa Mama hanya memanfaatkan dia untuk dijadikan satpam di rumah kita. Agar bisa melindungi kita dari gangguan papinya papa kamu yang selalu menggerecoki hidup kita. Dan biar secepatnya mereka pergi dari rumah Mama. Mama ingin memulai hidup baru dengan tenang. Jadi Mia menggunakan bajingan yang bernama Andre yang pernah kamu jebloskan ke penjara itu. Jadi headernya untuk menggong kamu, Bob. Iya, Pi. Mia membiarkan laki-laki itu tinggal bersamanya. Itu sangat berbahaya. Bahaya untuk Mia dan juga Mita. Ya, ini waktunya bagi Papi untuk berbuat sesuatu. Papi akan ke sana. Pi, untuk apa? Loh, untuk menyelamatkan Mia dan Mita. Dulu masih ada kamu dan hartawan yang melindungi mereka berdua. Sekarang mereka tinggal berdua saja. Mereka akan jadi makanan empuk bagi bajingan seperti Andre itu. Papi, Mia tidak akan percaya apa kata-kata Papi. Karena Mia menganggap Papi telah membunuh ayahnya. Dan mereka juga benci sama saya karena mereka menganggap saya telah melindungi Papi. Mereka membenci kamu bukan karena Papi. Karena seorang perempuan murahan yang bernama Indah. Yang selalu membawa malapetaka bagi setiap orang yang dijumpai. Pi, jangan bawa Indah untuk masalah ini. Kita tidak pernah sependapat. Mia menuduh Papi yang membunuh ayahnya tidak ada hubungannya dengan Indah, Pi. Oke, kita lupakan dulu soal Indah itu. Kita fokuskan ke persoalan Andri yang bajingan itu. Kalau dia berhasil meracuni pikiran Mia dan Mita, kita tidak akan bisa bertahan lama di rumah ini. Dan kamu juga tidak bisa bertahan dalam perusahaan ini. Dan kita akan segera terlempar jadi gembel. Saya memang memberitahu Bobby dan Suryo bahwa saya akan segera melaporkan polisi jika mereka tidak keluar dari rumah saya. Tapi pengacara saya bilang tidak mudah. Apalagi masalahnya hanya pertengkaran suami istri. Kamu bilang saja bahwa Suryo adalah pembunuh bapak kamu. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup untuk mengusir mereka. Tapi tidak bisa dibuktikan. Andai saja waktu itu ada saksi, mungkin masalah ini sudah selesai. Bahkan polisi sampai saat ini terus mencari siapa pembunuhnya. Tapi belum ada hasil. Kalau kamu mengizinkan, saya bisa mencari pembunuhnya. Memangnya kamu bisa? Saya kan sudah lama bergaul di dunia hitam. Saya bisa menemukan apa yang tidak bisa ditemukan tangan-tangan hukum, yang keleluasaannya terbelenggu oleh prosedur. Tetapi, informasinya harus tetap kita beli. Kalau harganya masih dalam batas wajar, saya rasa tidak masalah. Masalahnya Mita bukan anak saya. Tapi anak si Andri bajingan itu. Mia sangat membenci dia. Karena si Andri ini selalu memeras Mia dan ayahnya Om Hartawan. Sehingga dia masuk penjara. Saya yakin dia kembali untuk membalas dendam. Untuk menghancurkan hidup Mia dan Mita. Tapi sedangkan saya
saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita sudah berusaha, tapi kita tidak punya jalan, lebih baik masalah ini kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, Bob. Indah, maafkan saya. Karena saya terlalu memikirkan Mita, sehingga saya melupakan Dandi, anak kita sendiri. Kuncinya semua ada di tangan Anita. Dan kita tidak tahu Anita itu ada di mana. Sementara Poppy yang bisa bawa kita ke ibunya, belum bisa kita temukan. Ini tugas lain dan bersih. Kamu cuma perlu mencari informasi tentang pembunuh. Tanggal dan lokasi kejadian, datanya ada dalam sini. Korbannya namanya Hartawan. Datanya juga lengkap di sini. Sedang pembunuhnya adalah Suryo. Data-datanya juga dalam amplop ini. Kejadian sudah segitu lama. Jadi menurutku, gak bakalan gampang Dri untuk mencari pelakunya. Selama orang ini masih hidup, saya rasa masih bisa kita temukan. Ini 50%. Sisanya akan saya lunasi setelah polisi yakin bahwa orang yang kita cari adalah pembunuh Hartawan. Bu Asri. Siapa? Pak Erwinnya sudah datang, Bu. Ya, masuk. Erwin. Tutup pintunya, Win. Sini sayang. Duduk di sini. Sini dong. Ah, kok kaku banget sih? Di telepon, kamu bilang kamu sakit. Abis, kalau saya nggak bilang saya sakit, nanti kamu nggak mau datang. Kamu bilang ada yang penting yang ingin kamu bicarakan dengan saya. Iya. Sini dulu dong. Erwin, saya mau kamu tinggal di sini sama saya. Saya kira kamu minta saya kemari untuk mengantarkan kamu ke dokter kandungan. Dan saya juga ingin memeriksakan kepala saya, jadi saya pikir sekalian aja. Iya, saya juga maunya gitu. Tapi tadi saya coba telepon dokternya, dia lagi nggak ada di Jakarta. Jadi nggak bisa sekarang kan. Besok, kamu periksa kepala kamu ya. Saya anterin. Malam ini, kamu di sini aja temenin saya. Ya. Kok kamu deg-degan sih? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Saya periksa ya. Tidak, Sri. Erwin, kenapa Erwin? Kita kan udah pernah ngelakuin sebelumnya. Dan kita akan menikah kan? Asri, saya melakukannya di luar kesadaran saya. Jadi saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Kalau memang tidak ada lagi yang penting yang ingin dibicarakan, saya permisi.
Erwin, tunggu. Kalau kamu janji mau tinggal di sini malam ini, saya janji deh akan periksa kandungan saya malam ini juga. Sabar dong. Kan dokter yang biasa periksa kandungan saya lagi nggak ada. Kita nggak mau kan kalau ada apa-apa dengan bayi ini nantinya. Jadi mendingan kita tunggu ya sampai dokter yang biasa periksa saya itu datang. Kalau begitu, saya permisi dulu. Silakan duduk. Makasih, Dok. Dari hasil pemeriksaan, sampai sejauh ini kandungan ibu sehat. Tapi saya tak khawatir kalau ini akan sangat membahayakan keselamatan ibu. Resiko yang ibu hadapi besar. Ada kemungkinan penyakit lama yang ibu alami akan kambuh lagi. Dan itu akan membahayakan keselamatan ibu dan sang bayi. Dok, Tuhan telah memberikan saya kesempatan hidup yang jauh lebih panjang. Kalau sekarang saya mengambil resiko ini, itu karena saya memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap kasih sayang Allah kepada umatnya, Dok. Ya, kalau ibu tetap yakin dengan pilihan ibu untuk melanjutkan kehamilan ini, boleh saja. Terima kasih, Dok. Permisi. Ya, silakan. Erwin belum mesraan sama Asri di depan kakak. Iya, tapi mereka tidak melihat kakak, Dan. Ya lihat atau enggak, apa yang mereka lakukan udah kelewatan. Ingat nggak, saya pernah bilang sama kakak, siapapun orang yang berani menyakiti hati kakak, itu berarti dia berurusan sama saya. Sekarang tolong jangan halangi saya mau hajar yang namanya Erwin. Dan jangan, Dan, jangan. Gimana nasib kakak sama bayi ini? Kalau setelah kamu melampiaskan amarah kamu, terus kamu dilaporin polisi, Dan gimana? Kenapa hidup kita nggak adil ya, Kak? Kenapa Tuhan nggak pernah berhenti nguji kita? Dandi, dulu mama kita nggak pernah mengeluh waktu menghadapi cobaan yang lebih berat. Demi rasa hormat kita terhadap mama, yang entah di mana sekarang. Kenapa kita nggak mencoba memiliki kesabaran dan ketabahan seperti mama, Dan? Papi. Iya, Bang. Pi, saya mau ke tempat Mia.
saya akan mengusir laki-laki itu. Loh, kan baru kemarin kamu diusir dari rumahnya Mia. Biar bagaimanapun juga Mia masih status istri saya. Dan saya akan mengusir si Andri itu. Baiklah, hati-hati ya Bob. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Suryo. Maaf, saya bukan Pak Suryo, saya putranya. Mau apa kalian? Keluar dari rumah ini sebelum saya menuntut kalian. Kami membawa surat perintah untuk menangkap saudara atas tuduhan pembunuhan. Pembunuhan? Ini fitnah, Bob. Fitnah. Dengar, Pak. Berapa atasan Bapak dibayar untuk membuat surat perintah ini? Berapa? Saya akan bayar 5 hal. Tuduhan saudara akan saya jadikan tuntutan tambahan. Dan pembunuh yang ada sewa sudah kami tangkap. Bob, jangan biarkan mereka menangkap Papi. Bob, jangan biarkan mereka menangkap Papi. Bob, lepaskan Papi. Bobby, Pak. Bobby, saya belum tentu melakukan tindak kriminal, Pak. Silahkan jelaskan di kantor. Permisi. Bob, tolong, Pak. Papi. Bobby. Bob. Ya, maafkan Papi. Maafkan dia. Brengsek, bajingan. Masukkan mobil bawa ke kantor. Saudara Bobby, diminta dengan hormat agar Anda meninggalkan rumah ini sekarang juga. Saya tidak akan angkat kaki dari sini sebelum ada keputusan dari pengadilan. Kalau Anda mau aman, dan kalau Anda tidak mau dilibatkan dalam skandal pembunuhan Pak Hartawan, ada baiknya Anda pergi sekarang juga. Jangan lupa tinggalkan mobil yang Anda pakai, karena itu milik perusahaan. Dan mulai hari ini, Anda tidak perlu lagi datang ke kantor. Kami akan memberi Anda waktu untuk membereskan semua barang-barang Anda. Dan kami akan tetap menunggu di sini sampai Anda keluar dari rumah ini sekarang juga. Baik. Saya akan angkat kaki di rumah ini. Saya akan kremasi barang-barang dulu. Puas. Jadi kamu tetap diusir oleh Mia? Bukan itu aja. Tapi Papi juga ditahan. Mia keterlaluan. Saya memang benci sama papi kamu. Tapi tidak masuk di akal kalau papi kamu itu ditahan hanya berdasarkan kecurigaan. Tapi polisi bilang, dia sudah menangkap orang yang dibayar Papi untuk membunuh Om Hartawan. Papi kamu sudah ditahan. Seharusnya Mia sudah puas. Kenapa kamu mesti diusir lagi? Bobby, saya harus temui Mia. Saya akan coba menyadarkan dia. Apa yang dia lakukan ini adalah kesalahan besar. Jangan, Nina, jangan. Justru dia benci sama kamu. Kalau kamu datang, kamu bisa diusir. Itu yang saya nggak mau. Saya datang ke sini bukan ingin menambah masalah untuk kamu, tidak. Tapi saya hanya ingin menumpang sebelum saya dapat tempat tinggal yang lain.
Di mana ibu saya? Di mana ibu kamu? Mana saya tahu. Ngapain kamu nanya sama saya? Jangan bohong ya. Saya tahu tante yang nyembunyiin ibu saya, ya kan? Ngapain saya nyembunyiin dia? Pergi sana, saya banyak urusan. Enak aja main pergi. Kembaliin dulu ibu saya. Saya tidak tahu di mana gembel itu sekarang. Dan saya tidak mau tahu. Sekarang jangan ganggu saya. Awas ya. Jangan sekali-sekali lagi bilang ibu saya gembel. Nanti tante saya tampar. Ajar. Dengar. Tante udah ngancurin hidup saya. Hidup kakak saya sama ibu saya. Jadi tante harus tanggung jawab. Lepaskan. Bilang dulu ibu saya di mana. Lepas. Tolong, 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 jambret, jambret, jambret. Ini jambret, jambret. Jambret, ini jambret. Pak, ada jambret, Pak. Tolong, Pak. Dia, Pak. Dia jambret saya, Pak. Bohong, Pak. Ibu itu orang jahat, Pak. Enggak, Pak. Betul. Itu buktinya kalung saya ada di situ, Pak. Bapak, kantor polisi. Bohong, Pak. Bohong. Nggak mungkin, Pak. Adik saya anak baik. Dan dia punya pekerjaan yang halal. Adik saya nggak mungkin menjamret, Pak. Saya ditugaskan untuk menyampaikan berita ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu silahkan di kantor. Permisi. Dari omongan si anak brengsek itu, jelas kalau ibunya yang brengsek itu enggak ada sama dia. Lalu pergi kemana si Indah perempuan murahan itu? Jangan-jangan dia udah mati. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih? Apa nggak ada cara yang lebih baik lagi untuk berbicara dengan Bunda? Poppy sayang, Mama kamu bicara seperti itu karena dia masih syok. Tadi Denny, kakak tiri kamu, mau mencoba membunuh mama kamu. Karena menurut Denny, mama kamu menyembunyikan bundanya. Iya, Denny. Kakak udah bilang berapa kali sama kamu. Jangan membuat keributan sama orang kaya, Dan. Kita pasti akan kalah. Orang pasti akan mendengarkan mereka dibanding orang miskin seperti kita. Kak, siapa juga yang pengen nyari ribut-ribut? Saya kan cuma minta mama dikembaliin, itu aja. Ya, tapi dengan kamu ditahan di sini, semakin tipis, Dan, untuk kita bisa menemukan mama. Sebenarnya enggak, Kak. Kita masih punya harapan. Gini, mendingan kakak coba ketemu sama Poppy, ya. Kakak coba cari dia deh, ya. Kakak coba cari dia, Dan. Kak, maafin saya ya, ngerepotin. Maaf ya, Kak. Jangan salahin diri kamu, Dan. Kita harus ikhlas menerima setiap cobaan. Dan kamu harus yakin kalau Allah nggak pernah melupakan kita. Ya. Kamu jangan takut.
akan coba ngomong sama Pak Polisi. Siapa tahu mereka bisa membebaskan kamu. Ya. Makasih ya, Pak. Maaf ya Mbak, saya belum bisa memenuhi perintah Mbak. Tunggu saja nanti hasil pemeriksaan dari kepolisian. Apakah andil Mbak ini terbukti atau tidak melakukan tindak pidana? Bisa dimengerti penjelasannya. Tapi Pak, saya minta tolong banget Pak. Dari saya satu-satunya Pak, cuma dia saya milikin Pak, saya mohon. Saya mohon Pak. Tempat yang bagus. Sebelumnya saya sudah mengira anak yang sok jagoan seperti kamu pasti berakhir masuk penjara. Selamat menikmati. Bobby, cari pengacara yang hebat untuk bebaskan Papi dari sini. Masalahnya sudah jelas, Pi. Orang yang dibayar Papi sudah mengaku. Bobby, kenapa kamu tidak belajar dari kenyataan, Bob? Saksi itu kan manusia. Manusia itu punya mulut, Bob. Mulut itu bisa disuap. Tolong, Bob. Cari pengacara yang hebat. Kita udah gak punya uang lagi, Pi. Kita sudah gak punya apa-apa. Tapi, tolong usahakan dan upayakan supaya Papi bebas dari sini. Tempat ini kotor dan bau. Papi bisa mati kalau kamu biarkan Papi lama-lama di sini. Kalaupun Papi harus mati, usahakan supaya Papi mati di tempat yang tenang. Bukan di tempat yang memalukan ini, Bob. Saya juga yakin, Kak. Kalau Denny tuh sama sekali nggak bersalah. Kakak tolong bantuin pakai doa ya, Kak ya. Semoga saya tuh bisa cari cara bagaimanapun juga untuk ngebebasin Denny, ya. Pasti, Mit. Pasti Kak Indah akan selalu berdoa. Seperti juga Kak Indah selalu mengingatkan adik kakak untuk selalu berdoa. Pokoknya, Kak, saya janji Denny harus bebas. Soalnya saya juga nggak sanggup kalau harus membayangkan Denny tinggal di tahanan sama orang-orang jahat itu, Kak. Terima kasih, Mit. Saya permisi dulu ya, Kak. Soalnya kalau terlalu sore, saya takutnya nggak diizin ketemu sama Denny. Ya? Hati-hati ya, Mit. Ya Allah, lindungilah adik saya Dandi dari segala fitnahan yang menimpa dirinya. Tunjukkanlah pada kami bahwa yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah.
Jadi kamu udah dengar semua dari Kak Indah? Tadi Kak Indah yang udah menceritakan sama persis apa yang kamu ceritain barusan, dan menurut saya tetap sama. Kalau kamu tuh nggak bersalah, Den. Nanti saya akan minta pengacara Mama untuk menyelesaikan hal ini secepatnya ya. Saya nggak tahu nih caranya berterima kasih sama kamu gimana. Saya akan melakukan hal ini demi saya dan demi kamu juga. Jadi kamu jangan GR. Jadi sekarang mendingan kamu berdoa supaya hal ini bisa selesai cepatnya. Makasih. Saya pulang dulu ya. Ya baik-baik ya. Ya. Saya mau pulang dulu. Hati-hati ya. Mita sayang, bilang sama mama kamu, Opa minta maaf. Semua ini fitnah. Tuduhan ini direkayasa sayang. Kalau selama ini sikap Opa memang menyakitkan, Opa mau dimaafkan. Mita sayang, tolong Opa. Tolong sayang. Mita, tolong Opa Mita. Mita! Cukup. Sandiwara Bapak tidak bisa mengakali anak itu. Kesian Denny, Ma. Dia nggak bakalan bisa keluar dari penjara walaupun dia cuma korban fitnah. Apalagi Denny tuh nggak punya apa-apa, Ma. Dia nggak punya uang, terus dia nggak punya saudara lagi. Ma, itu dong, tolong pengacara Mama ngurusin hal ini secepatnya, Ma ya. Ya sabar dong sayang, Pak Bonar sekarang lagi keluar kota, besok pagi baru pulang. Besok Mama baru bilang sama dia. Tapi Mama janji ya. Iya. Ya udah, kasih ya, Ma. Indah, sebentar ya. Saya mau beli obat buat papi.
Mbak.